Sari desu. Watashi no Nika demo Risa. Kakusei ID G1 B1 20028. Jambi karakimashita. Ima wa 20 desu. Sumi wa 6 desu. Watashi wa Jambi Suretsu Daigaku no Gakusei de Kango o senko shiteimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Kyou wa Nihongo no bunpon ni tsuite o hanashi shimasu. Nagai suru hatsuyo wa arimasen. Hajimimashou. Oke, bunpo itu adalah tata bahasa dalam bahasa Jepang. Nah, bunpo sendiri itu terdiri dari bunkei atau pola kalimat dan joshi atau partikel. Kalimat dalam bahasa Jepang umumnya sama saja memiliki struktur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Namun, dalam pola kalimat bahasa Jepang itu berbeda dengan pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Jika di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan sistem SPOK, maka pada bahasa Jepang kita menggunakan sistem SKOP atau subjek, keterangan, objek, dan predikat. Predikatnya ditempatkan pada akhir kalimat. Oke, selanjutnya ada joshi atau partikel. Partikel ini ada bermacam-macam dan memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, ada partikel penanda subjek. Itu ada partikel wa. Nah, partikel wa ini spesial ditulis menggunakan huruf H hiragana. Yang kedua, ada partikel penanda predikat. Yaitu ada partikel des dan mas. Nah, ingat ya, predikat itu selalu diletakkan pada akhir kalimat. Nah, des dan mas itu adalah bentuk present atau future-nya. Sedangkan untuk pasnya, itu kita menggunakan deshita atau mashita. Nah, kalau untuk kalimat tanya, itu kita bisa menambahkan ka di akhir kalimat. Seperti deshika, mashika, atau deshitaka, atau mashitaka. Nah, kalau untuk menyangkal atau untuk mengatakan tidak atau bukan, itu kita bisa menggunakan bentuk negatif. Seperti untuk des, itu menggunakan ja arimasen atau dewa arimasen. Untuk mas, kita menggunakan masen. Nah, itu kan udah bentuk negatifnya. Kalau untuk bentuk pasnya, kita tinggal tambahkan deshita di belakangnya. Jadi, ja arimasen deshita. Dewa arimasen deshita. Nah, untuk masennya itu menjadi masen deshita. Nah, ingat juga, untuk penggunaan mas itu bisa digunakan dengan kata kerja. Sedangkan untuk penggunaan des itu bisa digunakan dengan kata sifat ataupun kata benda. Nah, teman-teman, untuk memahami kalimat dalam bahasa Jepang, teman-teman harus bisa mengerti apa sih yang lagi dibicarakan sebelum partikel wa. Dan apa yang lagi diomongin atau apa yang lagi dibicarain sebelum partikel des atau mas saja. Contohnya ada kalimat kyo wa ame desu. Nah, sebelum wa itu ada kyo. Kyo itu artinya hari ini. Lalu kita lihat lagi. Sebelum des itu ada ame. Ame itu artinya hujan. Jadi, maksud kalimat ini adalah hari ini sedang turun hujan. Tadi itu adalah bentuk kalimat paling sederhana yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, untuk rumusnya itu subjek diikuti partikel wa plus predikat diikuti partikel des atau mas. Nah, yang ketiga ada partikel penanda objek. Partikel penanda objek di sini ada partikel wo dan partikel ga. Kapan penggunaan wo dan ga? Bedanya gimana? Itu semua tergantung aktivitas gerakan kata kerjanya. Jadi, untuk predikat yang membutuhkan aktivitas gerakan seperti tabemasu, nomimasu, ataupun kakimasu itu menggunakan partikel wo. Nah, kita coba buat contoh kalimatnya dan selalu ingat untuk meletakkan predikat di akhir kalimat. Kanja-san wa kusuri wo nomimasu. Nah, untuk predikat yang tidak membutuhkan aktivitas gerakan seperti arimasu yang artinya punya, lalu wakarimasu atau mengerti, dan dekimasu atau bisa. Nah, kita coba untuk buat kalimatnya. Sena-san wa nihongo ga dekimasu. Nah, selain predikat yang tidak membutuhkan aktivitas gerakan, ada juga predikat yang kata sifat itu juga menggunakan bantuan partikel ga. Contohnya, Serena-san wa mitabishi ga suki desu.
Nah, yang keempat, ada partikel penanda keterangan. Keterangan ini ada macamnya, ada keterangan waktu, ada keterangan alat, dan ada keterangan tempat. Nah, untuk keterangan waktu itu menggunakan partikel di. Tapi, harus diingat bahwa partikel di hanya dipakai jika keterangan waktunya spesifik. Sedangkan jika keterangan waktunya hanya bulan lalu, tahun lalu, minggu lalu, kemarin, itu atau tanpa ada satuan waktu yang jelas, itu kita tidak perlu menggunakan partikel di. Nah, tapi jika keterangan waktunya itu seperti ada bulan apa, misalkan bulan September, atau tahun berapa, tahun 2000, atau hari apa, hari Senin. Nah, itu kita menggunakan partikel di karena dia waktunya spesifik. Contohnya, aku lulus tahun lalu. Nah, itu kan tidak diberitahukan tahun berapa. Berarti ya kita tidak perlu menggunakan partikel di. Jadi, kyonen sotsugyou shimashita. Nah, jika kalimatnya seperti ini, aku lulus Januari tahun lalu. Nah, itu kan dijelaskan nih bulannya, bulan Januari. Jadi kita menggunakan partikel di menjadi kyonen no 1月に卒業しました. Oke, selanjutnya ada keterangan alat. Keterangan alat ini menggunakan partikel de yang artinya dengan. Contohnya, aku nulis pakai pulpen. Jadi, dalam bahasa Jepangnya, boru pendek kakimasu. Nah, selanjutnya ada keterangan tempat. Nah, keterangan tempat ini ada beberapa partikel. Seperti yang pertama, ada partikel E. Partikel E ini artinya menuju ke. Yang kedua, ada partikel ni, artinya masuk ke. Yang ketiga, ada partikel D, artinya di. Yang keempat, ada partikel wo, artinya keluar. Nah, kita buat kalimat agar lebih mengerti. Yang pertama tadi ada partikel E. Contohnya, aku pergi ke sekolah. Oh, artinya aku sedang menuju ke sekolah. Jadi, dalam bahasa Jepangnya, aku pergi ke sekolah itu gakoe ikimasu. Contoh yang kedua, itu ada partikel ni. Aku masuk ke sekolah. Jadi, gako ni yukaku shimasu. Nah, yang ketiga, itu tadi ada partikel de atau di. Jadi, aku belajar di sekolah. Gako de benkyou shimasu. Yang keempat, itu ada partikel wo, artinya keluar. Contoh kalimatnya, aku lulus atau aku keluar dari sekolah. Aku lulus atau keluar dari sekolah. Nah, dalam bahasa Jepangnya, itu gako wo sotsugyou shimasu. Nah, teman-teman, selain partikel penanda subjek, partikel penanda objek, partikel penanda predikat, ataupun partikel penanda keterangan, ada lagi partikel tambahan yaitu partikel mo, partikel no, partikel na, dan partikel i. Yang pertama ada partikel mo. Mo itu artinya juga. Jadi, partikel ini digunakan jika dalam satu kalimat itu ada dua subjek yang berbeda, tetapi mempunyai predikat yang sama. Contohnya, saya seorang penyanyi. Sena juga seorang penyanyi. Jadi dalam bahasa Jepangnya, watashi wa kasu desu, Sena-san mo kasu desu. Nah, yang kedua ada partikel no. Partikel no ini pada dasarnya hanya menggabungkan kata benda yang satu dengan kata benda lainnya. Tetapi dalam penggunaannya juga ada beberapa macam. Seperti yang pertama ada menunjukkan kepemilikan. Contohnya, itu mobil milik direktur. Dalam bahasa Jepang, sore wa sacho no jidousa desu. Nah, bisa juga menunjukkan buatan. Contohnya, ini komputer buatan Jepang. Kore wa doitsu no komputer desu. Nah, partikel no juga bisa menunjukkan tempat berada. Contohnya, musim semi di Jepang sangat indah. Hon no karu wa totemo kirei desu. Nah, selain itu, fungsi partikel no juga bisa membuat kata majemuk. Jadi, bisa menggabungkan dua kata benda atau lebih. Dengan rumus, kata benda ketiga, kita selipkan no di antaranya. Jadi, kata benda ketiga, no. Kata benda kedua, no. Kata benda pertama. Contohnya, kelas bahasa Jepang. Jadi, bahasa Jepang no kelas. Nihongo no kyositsu. Nah, yang terakhir ada partikel na. Partikel na itu berguna atau berfungsi untuk menggabungkan kata benda dan kata sifat. Tetapi partikel na ini hanya bisa dipakai untuk kata sifat na saja. Sedangkan untuk kata sifat i, itu tidak perlu memakai bantuan partikel na lagi, atau bisa langsung saja kita gabungkan kata sifat dan kata bendanya. Contohnya, supir ganteng. Nah, bahasa Jepang yang ganteng itu hansamu, sedangkan bahasa Jepang yang supir itu untensu. Tinggal kita gabungkan aja. Hansamu na untensu. Nah, setelah mempelajari tata bahasa dalam bahasa Jepang, kita bisa mencoba untuk membuat kalimat dalam bahasa Jepang menggunakan struktur yang sudah ditentukan. Kita bisa mulai dari kalimat yang paling sederhana, yaitu kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Contoh kalimat yang pertama, watashi wa kankoshi desu. Kore wa isha desu. Anata wa kanja-san desu. Contoh yang keempat, ada sanmon wa genetsu zai desu.
ondeke wa iryoki desu. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat kalimat yang terdiri dari struktur subjek, objek, dan predikat. Isha wa kusuri wa atemasu. Kankoshi wa kanja-san wa chunyu suremasu. Sena-san wa trauma ga arumasu. Sena-san wa kusuri ga suki desu. Kanja-san wa kusuri wa namimasu. Oke. 今日は日本語の文法の議論を終わりました。ありがとうございます。お役に立てば幸いです。またお会いしましょう。